Selamat datang di Universe. Selamat datang di Beauty Talk. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian dari kosmetik, jenis kulit, permasalahan kulit, juga step beauty. Kita akan mulai dari pengertian kosmetik. Kosmetik adalah hal yang sudah tidak asing lagi bagi kaum wanita maupun kaum pria, di mana kosmetik sudah menjadi kebutuhan utama bagi seseorang untuk mendapatkan cantik juga tampan sesuai dengan dambaannya. Namun, tidak sedikit orang yang berharap kosmetik untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang ada pada dirinya. Karena sebenarnya kosmetik juga memiliki batasan-batasan dan memiliki aturan yang harus dimengerti agar kita dapat bijak dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Namun tidak sedikit juga orang yang masih menggunakan produk-produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, tretinoin, juga produk-produk berbahaya lainnya yang akan mengakibatkan penggunaan kosmetika ini tidak memenuhi syarat dan dapat menimbulkan bahaya seperti yang ada pada VT di belakang kita ini. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu bahwasanya kosmetik itu juga harus bijak kita dalam memilihnya. Jadi tidak langsung kita, karena ini memutihkan langsung kita pakai, karena memutihkan langsung pakai. Tapi kita harus tahu juga kandungan yang ada pada kosmetik itu sendiri. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pelajari dulu tentang definisinya menurut kaidah BPOM. Nah, kalau dari segi definisi, kosmetik adalah sediaan produk untuk merawat atau menjaga kulit yang sehat. Jadi kondisi kulit teman-teman tuh harus dipastikan dalam kondisi yang baik atau yang sehat. Jadi hanya di topikal di permukaan luar kulit, tidak secara oral maupun tidak secara injection. Jadi pastikan teman-teman menggunakan kosmetik itu hanya dioleskan di permukaan kulit saja. Tapi kalau teman-teman kulitnya sedang bermasalah, teman-teman gunakan kosmetik atau kosmetik yang mengandung obat yang di dalamnya terdapat bahan aktif tertentu untuk menyembuhkan atau mengobati jerawat, mengobati gatal, atau mengobati peradangan. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan kosmetik, pastikan kulit teman-teman sehat. Tapi kalau teman-teman masih ada masalah kulit, teman-teman selesaikan dengan produk yang mengandung obat, kosmetik medicine, jadi kosmetik namanya. Kemudian setelah kita bahas definisinya, kita harus juga paham tentang jenis-jenis kulit. Karena jenis kulit ini kan sebenarnya setiap orang berbeda-beda. Juga jenis kulit ini menentukan bagaimana penetrasi pada kulit teman-teman semuanya. Kita bahas mulai dari yang pertama. Ada kulit berminyak, di mana kelenjar minyak ini lebih aktif memproduksi. Sehingga kalau dari segi kelembapan memang jauh lebih lembab daripada kulit yang kering. Namun berpotensi untuk menimbulkan jerawat lebih banyak dibandingkan kulit yang lain. Jadi kulit berminyak ini sebenarnya bagus, hanya saja pada saat kita jarang membersihkan atau tidak rajin melakukan pembersihan, pada saat terjadi sel kulit mati yang menumpuk atau kotoran di pori yang menumpuk, itu akan menyebabkan jerawat pada teman-teman semuanya. Nah, beda halnya dengan kulit kering. Nah, kondisi kulit kering ini adalah kondisi kelenjar minyak tidak terlalu aktif dalam memproduksi minyak. Namun, dia tidak cenderung berjerawat, hanya saja akan ada garis-garis halus atau wrinkle atau yang biasa orang bilang bersisik karena memang kulitnya tidak terlalu terhidrasi. Seperti itu teman-teman. Jadi, teman-teman kalau misalnya kulitnya dalam kondisi kering, sering-seringlah menggunakan face mist atau menggunakan produk-produk yang memang sifatnya menghidrasi seperti serum, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kulit normal. Nah, kulit normal ini adalah kulit yang kita dambakan semuanya dengan tekstur yang cenderung porinya kecil, kemudian juga tidak terlalu berminyak, juga tidak terlalu kering. Nah, kondisi seperti ini adalah kondisi yang diharapkan oleh seluruh wanita pada umumnya. Nah, kemudian ada kulit kombinasi. Kulit kombinasi di sini adalah kulit yang ditandai dengan T-zone. Jadi T-zone ini, T-nya ini lebih berminyak, tapi pada saat di pipi kanan dan pipi kirinya cenderung kering. Jadi ditandai biasanya di hidungnya itu lebih cenderung basah karena lebih berminyak. Nah, kondisi ini lebih banyak menimbulkan komedo pada hidung, kemudian di
jidatnya atau daerah dahinya memang sering terjadi jerawat. Begitu teman-teman. Jadi setelah kita bahas tentang kulit, kita juga harus tahu masalah-masalah apa aja yang sering terjadi pada kulit. Masalah yang paling sering kita temui adalah masalah jerawat, di mana jerawat ini terjadi pada saat kita lupa atau tidak sering melakukan perawatan wajah, sehingga terjadilah penumpukan sel kulit mati yang akhirnya menyebabkan minyak yang keluar secara alami pada kulit kita itu terjadi penyumbatan. Nah, penyumbatan itu terjadi, kemudian terjadi radang. Nah, bakteri banyak masuk, bakteri bermultiplikasi, jadilah inflamasi. Nah, seperti itu. Jerawat itu kalau misalnya dibersihkan memang harus sampai pada darah yang terakhirnya. Kalau misalnya enggak, nanti kita pecahkan di bagian tempat jerawat itu, nanti pecah lagi di bagian yang lainnya juga tumbuh lagi. Kemudian ada kulit kusam. Kulit kusam ini adalah kecenderungan orang yang memang gaya hidupnya atau pola hidupnya memang kurang baik, di mana kondisi stres, sering begadang, atau sering melewatkan jam tidur yang baik, juga sering terpapar matahari. Makanya kalau orang-orang dengan kulit yang kusam ini dianjurkan atau disarankan untuk memperbaiki jam tidur, mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, dan istirahat yang cukup. Banyakkan minum air putih juga baik untuk kulit-kulit yang kusam seperti ini. Pori besar. Nah, pori besar di sini biasa dikaitkan dengan faktor internal atau seperti genetik, usia, karena perubahan hormon. Namun faktor eksternal juga sangat mempengaruhi pada kulit teman-teman yang menjadi besar porinya. Itu karena juga teman-teman jarang melakukan exfoliating. Jadi pori-porinya tersumbat cukup lama, sehingga pada saat nanti dibersihkan pori-porinya dalam tekstur yang lebih besar. Kemudian juga sering terpapar radikal bebas atau terpapar matahari. Itu juga akan membuat kulit teman-teman porinya menjadi besar. Juga pada saat melakukan exfoliating atau sedang melakukan pembersihan wajah, itu diharapkan tidak menggosok terlalu keras pada permukaan wajah. Nah, kemudian ada masalah juga yang berat biasanya nih, yang kecenderungannya timbul di usia-usia yang lebih lanjut, di mana ada flek hitam. Nah, flek hitam ini biasanya ditandai dengan adanya bercak-bercak hitam pada permukaan wajah. Nah, flek ini sebenarnya adalah pigmen warna pada kulit kita yang alami. Jadi pigmen warna kulit ini, melanin ini sebenarnya warna alami pada kulit kita yang berisi dari melanosom. Masalah kulit ini sering ditandai dengan adanya paparan sinar matahari atau ultraviolet yang akan mengaktifkan melanosit untuk mengeluarkan melaninnya sebagai perlindungan kulit secara alami. Namun dampaknya memang terjadi seperti black spot itu. Nah, black spot yang berkumpul itu biasanya teman-teman sebut namanya flek. Nah, cara mengurangi flek ini biasanya kalau pengobatan medis biasanya diberikan obat-obat anti flek yang harus di bawah penanganan dokter. Jadi flek hitam ini adalah masalah yang cukup sulit untuk dibersihkan. Kemudian ada penuaan dini atau premature aging. Nah, premature aging ini bisa disebabkan oleh faktor genetik juga, namun pola hidup yang tidak sehat atau asupan nutrisi yang kurang baik juga mempengaruhi dari premature aging ini sendiri. Jadi teman-teman yang sering stres atau sering terpapar matahari, jarang membersihkan wajah dengan rutin, itu juga akan membuat teman-teman terjadi penuaan dini. Jadi orang-orang yang terjadi penuaan dini ini disarankan untuk menggunakan produk anti-aging atau anti-wrinkle untuk mengatasi masalah penuaan dininya. Nah, di sini kita ada step untuk menuju cantik yang sehat. Dimana di sini ada 4 step. Yang pertama ada step cleansing, dimana di sini adalah langkah awal atau langkah persiapan untuk membersihkan kulit wajah kita dari kotoran dan sel kulit mati. Sedangkan kalau kita punya serum yang bagus atau produk penutrisi yang bagus, pada saat permukaan kulit kita belum bersih secara optimal, penetrasinya atau penyerapannya pun tidak akan optimal. Sehingga kita harus melalui step cleansing ini secara optimal. Nah, kita bahas satu-satu ya, mulai dari step cleansing. Nah, di step cleansing ini yang dibersihkan apa? Kita harus bersihkan dulu yang paling dasar adalah pori-porinya atau sel kulit matinya. Kemudian bersihkan apa lagi? Bersihkan minyaknya. Kalau sabun itu pembersihan maintenance aja.
Jadi kalau teman-teman sudah bersihkan pori, bersihkan sel kulit matinya, kemudian teman-teman bisa berikan asupan oksigen, atau teman-teman angkat lagi minyaknya, sisa kotorannya diangkat dengan cleansing oil, itu bisa. Kalau bersihkan hari-hari, teman-teman cukup gunakan sabun saja. Nah, setelah teman-teman sudah bersih, teman-teman bisa langsung menutrisi kulit teman-teman dengan produk-produk yang kandungan atau partikelnya serum. Jadi ini bisa masukkan vitamin E, C, D, ataupun masukkan oksigen, masukkan nutrisi-nutrisi yang baik untuk menjaga elastisitas atau menjaga hidrasi atau kelembapan pada kulit teman-teman. Jadi di sini banyak ya, ada produknya, ada serum, ada body serum, ada juga mungkin face mask bubble, masukkan oksigen ke dalam kulit. Setelah sudah dibersihkan, setelah sudah dinutrisi, saatnya kita memproteksi agar kulit kita tidak kembali pada kondisi yang sebelumnya. Nah, produk-produk di sini adalah produk yang memang kandungannya kaya akan SPF atau Sun Protection Factor. Nah, di sini ada produknya seperti body serum, day cream, sunscreen. Kemudian juga kalau di sini ada bioserum di situ, karena bioserum ini mampu memproteksi dari paparan sinar blue light. Nah, blue light ini biasa kita temui di perangkat elektronik atau di cahaya lampu. Nah, setelah kita sudah bersihkan, kita sudah nutrisi, kita sudah proteksi, saatnya kita masuk ke step fokus. Nah, step fokus ini adalah step memfokuskan masalah kulit kita. Jadi teman-teman yang sudah bersih kulitnya biasanya akan kecenderungannya melihat masalah kulitnya lebih jelas. Biasanya kalau wajahnya tadinya samar-samar, flek tidak terlalu kelihatan, terus juga sepertinya jerawat-jerawatnya juga tidak terlalu kelihatan. Pada saat wajahnya naik skin tone-nya, biasanya kita akan melihat apakah garis-garis halus mulai ada, atau mulai kita melihat ada jerawat kecil yang tidak terlihat, atau ada flek di wajah kita. Nah, itu biasanya terlihat setelah kita melalui 3 step sebelumnya tadi. Nah, tapi sebelum kita lanjut, tadi mau bahas sedikit tentang apa itu SPF ya, biar teman-teman juga dapat informasinya. Nah, SPF itu adalah Sun Protection Factor, di mana umumnya di sini tuh ditandai dengan menunjukkan angka-angka. Nah, angka di sini sebenarnya menunjukkan apa? Menunjukkan seberapa besar dan seberapa lama sebenarnya. Jadi kalau SPF 15, contohnya SPF 15 dikalikan dengan 10 menit dapat 150 menit. Berarti SPF 15 mampu memproteksi selama 150 menit atau 2,5 jam. Nah, kalau kadar proteksinya di 93%. Begitupun SPF 25, 30, 50 sama rumusnya. Hanya saja di kosmetika, SPF itu pada saat dia sudah di 90% ke atas sebenarnya sudah proteksi yang optimal. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan SPF yang terlalu tinggi pada kondisi yang normal atau kondisi yang tidak perlu menggunakan SPF yang terlalu tinggi. Jadi cukup gunakan SPF 25, 30 pada kondisi-kondisi harian teman-teman berkegiatan. Nah, kemudian ada juga UVA, UVB. Nah, UVA ini ditandai dengan kode A-nya itu adalah aging atau yang artinya penuaan. Karena sinar ultraviolet A ini dia mampu menembus sampai jaringan kulit kita yang lebih dalam karena gelombangnya lebih panjang dibandingkan gelombang yang ada pada UVB. Kalau UVB ini dia hanya sampai di permukaan kulit saja atau di epidermis. Jadi pembakarannya hanya terjadi di permukaan. Nah, jadi teman-teman harus menggunakan sunscreen untuk bisa memproteksi dari sinar UVA juga UVB. Nah, baik teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis kulit, masalah-masalah yang sering terjadi pada kulit. Juga teman-teman tadi sudah kita jelaskan tentang pengertian dari kosmetik, kosmedik itu apa, bahkan pembelajaran dasar mengenai step beauty. Untuk teman-teman yang ingin lebih lanjut belajar, kita bisa masuk ke kelasnya, namanya beauty class. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan beauty class ini, setiap bulannya kita adakan beauty class hanya untuk 30 orang. Jadi teman-teman bisa daftarkan diri teman-teman ke manajemen support system untuk bisa mendapatkan tiket beauty class dan dapat sertifikat juga. Jadi sampai ketemu di beauty talk selanjutnya, dan sampai ketemu di beauty class. Saya Faris, pamit.